Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arif Paslah Kiki dari Agroteknologi B dengan NIM 2006 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah materi ya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan mengambil referensi dari buku keluaran Kemenristek-Dikti ya. Sebentar. Di sini saya menggunakan referensi buku cetakan pertama ya di Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi terbitan 2006. Jadi materi yang saya akan bahas itu adalah sebentar, saya akan menuju ke halamannya dulu. Nah, inilah yang akan saya bahas untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bu Ade Ferawati, MPD. Baik, kita mulai saja ya. Yang berjudul Bagaimana Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Oke. Jadi kita masuk dulu kepada submateri. Apa sih konsep dan urgensi ya penegakan hukum yang berkeadilan? Jadi pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jadi kita bisa bayangkan apabila suatu negara atau suatu wilayah tidak memiliki hukum atau peraturan-peraturan yang mengikat, maka sudah dijamin atau sudah pasti bahwasanya struktur organisasi atau bagaimana masyarakat bertindak itu sedikit tidak terarah ya, atau bahkan bisa menjadi sedikit kacau ya, karena tidak ada pedoman pasti ya untuk bertindak sesuai dengan apa yang baik di mata masyarakat. Jadi seorang ilmuwan ya, yaitu Thomas Hobbes pernah mengatakan dalam bukunya Leviathan bahwa dia mengutip seperti ini. Dia mengatakan seperti ini. Homo homini lupus. Nah, Homo homini lupus ini artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi dia berpendapat seperti itu karena memang manusia itu memiliki ego ya. Jadi tergantung bagaimana dia bisa mengontrol egonya, maka dia akan bisa mereduksi egonya dan bisa menyatu dengan kepentingan orang lain. Jadi manusia ini memiliki nafsu ya. Jadi tergantung bagaimana manusia itu mengontrol nafsunya. Nah, itu adalah satu argumen ya, maka mengapa hukum perlu diterapkan pada suatu wilayah ataupun instansi pemerintahan untuk mereduksi hawa nafsu dari manusia tersebut. Karena memang manusia ini terlahir sebagai manusia yang makhluk yang terobsesi dengan sesuatu hal. Nah, pada ilmu lain yaitu Cicero pernah mengatakan ubi societas ibeus. Saya kurang tahu bacaannya seperti apa. Namun tentunya kita baca saja pelafalannya seperti membaca teks Indonesia ya. Nah, jadi arti dari ubi societas dan ibeus ini adalah di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Itu sudah ketentuan pasti ya. Dengan kata lain tuh ini hukum masih diperlukan bagi kedudukannya sebagai penting ya. Tidak peduli mau negara maju atau negara berkembang, kita tetap memerlukan suatu hukum untuk menata sebuah masyarakat yang lebih terarah ya. Nah, apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Nah, kita tahu bahwa kita hidup bernegara itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki misi ya. Jadi mustahil rasanya sebuah negara itu terbentuk namun tidak ada sebuah misi yang dikejarnya, tidak ada target. Maka apabila suatu negara itu tujuannya itu hanyalah sebagai menjaga keamanan, maka itu terlalu sempit ya. Tapi tujuan negara yang luas itu adalah menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan mengatur masyarakat dan ikut menyejahterakan masyarakat. Nah, teori ini dikutip oleh Kranenburg.
yaitu teori negara kesejahteraan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Negara Indonesia juga termasuk negara hukum, karena negara yang kita ini memiliki hukum ya apabila terdapat satu permasalahan. Terus ketika ada satu permasalahan, maka hal yang pertama dilakukan adalah membawanya ke ranah hukum ya. Oke, lanjut kita cari lagi. Nah, tujuan negara kita itu terdapat ya di pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang bertujuan sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu adalah tujuan dari negara Indonesia ya. Kita lanjut. Nah, negara kita itu dalam menyokong kebutuhan hukumnya, kita dikenal beberapa lembaga ya. Dan itu adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama itu adalah Mahkamah Agung. Yang kedua, Komisi Yudisial dan ketiga Mahkamah Konstitusi. Nah, ketiga lembaga ini merupakan hal yang terpenting ya. Atau ketika kita memiliki masalah kepada sesuatu hal, maka lembaga ini yang akan bertanggung jawab. Nah, dalam teori tujuan negara itu terdapat 4 fungsi ya negara itu ya bagi warga negaranya. Yang pertama itu melaksanakan penertiban dan keamanan. Dan yang kedua itu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran lainnya. Yang ketiga pertahanan. Dan yang keempat menegakkan keadilan. Oh, dari sana kita bisa mengetahui bahwa teori tujuan negara ini sama persis dengan tujuan negara kita Indonesia ya. Jadi kita telah mengetahui bahwa tujuan negara kita itu telah selaras dengan teori tujuan negara tanpa kita sadari begitu. Nah, dalam mengatur hukum di Indonesia, peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana kita disokong oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana atau KUHAP. Nah, ditambah lagi dalam peradilan kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Dan pada beberapa kasus kita juga memiliki peradilan yang sifatnya khusus ya, atau misalnya untuk misalnya peradilan tindak pidana korupsi. Oke, kita lanjut untuk yang sub materi yang kedua yaitu alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa pertanyaan secara kritis ya, kita disuruh untuk menjawab secara kritis dan saya pun telah mencari jawabannya, jadi saya akan menjawabnya untuk sekarang. Jadi mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Oh, jadi karena memang sifat manusia itu adalah naluri manusia itu adalah menguasai sesuatu hal yang dirasa perlu ya. Jadi apabila tidak dibatasi maka manusia tidak akan merasa puas terhadap suatu hal. Jadi perlu rasanya kesadaran untuk melihat bagaimana cara bermasyarakat yang baik. Nah, kan kebanyakan orang apabila telah mendapatkan kekuasaan, maka mereka akan lupa terhadap tujuan utamanya. Itu adalah hal yang lumrah yang terjadi pada masyarakat kita begitu. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara, pelanggaran HAM dan tawuran dan pajak dan bersikap etnosentris atau menganggap sukunya itu lebih unggul dari orang lain atau rasnya, dan padahal Indonesia terkenal bangsa yang ramah, santun dan toleran. Jadi untuk jawaban ini adalah memang Indonesia itu sangat terkenal ya dengan orang-orang yang ramah dan santun. Tapi mungkin itu hanya berlaku bagi generasi-generasi sebelumnya yang telah membuat Indonesia itu terkenal sebagai negara yang toleransi ya. Jadi karena orang-orang terdahulu kita yang memang punya budaya yang kental, yang masih memegang prinsip budaya pada sendi-sendi kehidupannya, namun kita pada saat ini sepertinya kurang relevan untuk menyebutnya seperti itu ya. Karena memang kalau kita mengacu pada generasi muda kita sekarang, banyak sekali sudah terkontaminasi budaya asing atau tidak baik. Maka perlunya pendidikan dari ini ya, atau sosialisasi dari orang-orang yang lebih senior atau lebih tua untuk membantu generasi yang sadar akan pentingnya budaya lokal. Jadi kita bisa membalikkan atau mewujudkan kembali untuk mempertahankan karakter bangsa Indonesia yang gotong royong, yang ramah, santun, dan toleran itu kembali. Nah, lanjut untuk pertanyaan ketiga yaitu mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Jadi hal ini disebabkan karena
Karena dalam proses pembangunan suatu negara butuhnya kerjasama antara warga negara dan pemerintah. Tidak akan bisa untuk mewujudkannya apabila hanya inisiatif dari pemerintah saja, namun warganya kurang kooperatif dalam perwujudannya. Jadi perlu kerjasama atau komunikasi yang signifikan untuk mewujudkan impian atau tujuan dalam jangka waktu panjang ini. Seperti yang kita lihat pada yang terjadi pada antara pemerintah Indonesia dengan warganya, masih banyak terjadi kesalahpahaman dari tujuan-tujuannya, sehingga dari peraturannya, sehingga banyak sekali warga negara yang merasa pemerintah itu telah menzolimi masyarakat. Dia mengatasnamakan kepentingan rakyat, namun nyatanya mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dan kita masih bisa melihat masih banyak pemimpin daerah yang masih melakukan korupsi. Dan kalau kita mau adil, kita tidak hanya bisa menyalahkan pemerintah saja ya. Warga negara pun masih banyak kekurangannya atau kebodoh amatannya ya terhadap politik Indonesia. Itu terlihat ya dari sedikitnya warga Indonesia yang sadar akan politik dan mau bersumbangsi dalam pemilihan umum atau pemilihan daerah tentunya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat itu, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah? Sehingga sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi saya akan menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan kali ini, hal ini berkaitan langsung dengan orang-orang yang berada di atas kita ya. Maksudnya itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi selama aparatur negara masih tergiur dengan uang, kekuasaan, dan lain-lain, maka hukum di Indonesia masih akan tetap begini saja atau stagnan ya. Mau berapapun Indonesia merdeka tetap akan seperti itu. Karena itu datang dari orang yang memegang peranan penting itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut perlu kita memberikan hukuman yang setimpal tanpa memandang siapa dia atau latar belakangnya. Jadi tidak perlu melihat atau melindungi saudara-saudara kita yang tampaknya itu memiliki materi lebih ya. Jadi kita lebih memberikan dia keistimewaan ataupun lain-lain dan menghardik orang-orang yang tidak memiliki materi. Dan itu akan sangat merugikan warga negara tentunya. Dan yang kelima itu, mengapa masih saja terdapat warga negara tidak patuh akan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Nah, di sini tentunya yang kita perlu sorot itu memang masih kurang ya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi mereka belum tahu untuk paham betul tentang apa dampak dari pajak itu sendiri, bagaimana penyalurannya, dan apa manfaat yang akan diterimanya. Jadi sosialisasi itu penting ya dari pemerintah itu sendiri. Dan apalagi karena banyaknya instansi pemerintah yang menyalahgunakan uang rakyat sehingga menyebabkan warga negara itu krisis kepercayaan kepada pemerintah. Jadi warga negara lebih 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 percaya terhadap orang-orang yang memang nyata atas kerjanya, bukan hanya dengan pajak yang memang pajak ini tentu tidak akan terlihat secara cepat ya apanya hasilnya. Ya, maka kita perlu bersabar untuk dan sedikit mempercayai ya. Kita serahkan saja kepada pemerintah untuk bagaimana dia menyalurkan uang dari pajak ini untuk fasilitas negara. Oke, kita lanjut ke sub materi yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut negara hukum. Jadi untuk dikatakan sebuah negara hukum itu sangat sederhana sekali ya. Jadi negara hukum itu ketika ada pemerintah dan dia menjalankan hukum yang telah berlaku di wilayah tersebut, maka itu telah disebut dengan negara hukum. Sesimpel itu. Jadi negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraannya pemerintahan didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi dia menjalankan ya hukum-hukum yang telah ditetapkan itu. Yang mana hukum-hukum itu tentu sangat akan berbeda pada negara-negara lain yang akan menyesuaikan terhadap masyarakat itu sendiri. Dan ya untuk kepentingan bersama. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen. Nah, ini adalah apa ya tujuan dari hukum untuk memberikan pedoman ya atau gambaran kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan sadar akan cinta negara juga ya. Nah, hukum ini juga harus ditegakkan bagi elit-elit kekuasaan dan harus ditegakkan apapun alasannya.
Nah, seorang Gustav Rathsbrot, yaitu filsafat Jerman, pernah mengatakan bahwa eh, hukum itu ada 3 unsur. Yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan tiga kepastian. Nah, kita akan bahas pertama itu keadilan. Nah, keadilan ini memang sifatnya itu sangat sulit ya kita kita takar ya. Memang keadilan ini bukan membagi sebuah hal itu sesuai takaran. Maksudnya tidak memberikan sesuatu itu secara sama, tapi kita memberikan itu sesuai takaran ya. Jadi masih banyak ya kalau di Indonesia sendiri itu masih berkutat kepada keadilan ini. Keadilan masih terletak pada orang-orang yang memiliki materi. Oke, kita lanjut untuk yang kedua itu kemanfaatan. Jadi selain unsur keadilan, para patuh penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat. Jadi percuma saja ketika membuat hukum namun tidak bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri. Jadi untuk apa membuat hukum kalau hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang? Mungkin begitu maksudnya. Jadi yang ketiga itu kepastian hukum. Nah, unsur ketiga ini adalah melindungi ya orang-orang yang terkena atau terjerat hukum untuk bisa mendapatkan hak-haknya secara pasti, tidak hanya sebagai hukum tertulis saja, namun bisa direalisasikan terhadap segala lini kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada hukum material ya. Nah, hukum material itu peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah dan larangan-larangan. Nah, contohnya itu adalah hukum pidana, KUHP atau KUHPR. Nah, kedua, Indonesia itu memiliki hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Jadi, kedua hukum ini sangat sangat berkaitan sekali ya. Nah, ini hukum KUHP. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hukum acara itu berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Jadi sebagai penunjang hukum material kita memerlukan sebuah cadangan atau penguat argumen ya dari hukum material ini, yaitu hukum acara. Jadi sebagai referensi dari hukum acara ini dibuatlah hukum acara. Begitu. Nah, ada lembaga penegak hukum dan terdiri di kepolisian. Nah, kepolisian ini untuk memelihara keamanan ketertiban tadi ya. Yang kedua ada kejaksaan. Ini juga termasuk penegak hukum karena memang melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan. Selanjutnya ini hanya sebagai tujuan tugas, jadi kita lewati saja. Yang ketiga itu kehakiman. Nah, kehakiman ini tugasnya pada lembaga yang untuk tugasnya mengadili ya. Ini adalah hakim ini adalah orang yang paling menentukan ya hasil dari tuntutan ya. Jadi sangat tidak etis apabila hakim ini memiliki atau berpihak terhadap suatu golongan. Maksudnya itu pelakunya atau sebelah ya. Nah, di Indonesia pun ada lembaga selain penegak hukum atau penegak hukum, Indonesia juga memiliki lembaga ya untuk menyokong hukum atau lembaga peradilan. Nah, dibagi oleh peradilan agama. Nah, ini peradilan agama ini untuk mengatasi masalah-masalah di bidang agama. Contohnya kalau di Islam itu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Nah, yang kedua itu peradilan militer. Nah, terhadap kejahatan kayaknya berhubungan dengan militer. Yang tiga, peradilan tata usaha atau negara. Nah, untuk tugasnya itu untuk mengadili perkara atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Peradilan umum yang ini untuk biasa rakyat. Nah, pada pengadilan itu memiliki beberapa tingkat juga ya. Pertama, pengadilan negeri. Jadi ini masih berada di kabupaten ya. Pengadilan berada di kabupaten. Kedua, pengadilan tinggi ini skalanya itu provinsi. Dan pengadilan tingkat kasasi ini paling ultimate atau berada di pusat ya, dari atau Mahkamah Agung gitu. Oke, kita lanjut. Nah, penasihat hukum. Nah, penasihat hukum itu merupakan istilah yang digunakan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Nah, itu penasihat hukum. Oke, kita lanjut untuk materi kita yang selanjutnya atau sub materi ya. Jadi untuk yang keempat itu argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji untuk melakukan pelanggaran hukum yang menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa masih banyak ya pemerintah yang masih gila jabatan, masih gila materi,
yang dibutakan oleh kekuasaan ataupun uang. Jadi dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kemaslahatan umat. Nah, kalau semua aparatur seperti itu, maka hukum masih bisa dibilang lemah dan tidak tegak ya pada suatu negara tersebut. Jadi perlu kesadaran dari dua belah pihak, baik aparatur penegak hukum ataupun warga negara itu sendiri. Itu adalah tentang argumen ya, tentang penegakan hukum ya. Perlu kerjasama dan kita butuh proses untuk bisa mencapai hukum-hukum seperti hukum yang ada di luar negeri ataupun hukum-hukum yang memang telah memiliki standar yang bagus. Perlu diingat bahwa aparatur negara atau aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa yang memiliki kemampuan, yang memiliki teladan bagi warga negara lainnya yang seharusnya bukan aparatur atau penegak hukum. Jadi aparatur negara ini merupakan pedoman kita sebenarnya atau role model contoh bagi kita untuk meniru bagaimana seharusnya kita bermasyarakat. Apabila aparatur negara tidak menunjukkan sikap yang baik, maka percuma saja dia berada menjadi aparatur penegak hukum. Sangat tidak mencirikan sebuah aparat begitu. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuapnya. Jadi diharapkan seorang penegak hukum ini memiliki landasan yang kuat ya untuk tidak terpengaruh oleh iming-iming harta atau segala macamnya. Jadi mereka tetap fokus pada pekerjaannya dan ya mengambil hak-haknya sendiri begitu. Selain itu pemerintah harus memberikan upaya ya untuk memberikan sosialisasi atau penjagaan kepada warga negara untuk memberikan pendidikan ya, di sini pendidikan hukum dan kesadaran hukum, sehingga warga negara tidak hanya pandai dalam mengatur ekonomi, namun kita bisa menjalankan hukum setegak-tegaknya. Kita lanjut untuk submateri yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita kembali lagi kepada sebuah kutipan dari seorang ilmuwan yang telah dibahas pada awal tadi, yaitu ubi societas ibi lus. Nah, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Jadi di lingkup keluarga kita saja pasti ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis ya, yang tentunya harus dipatuhi oleh segenap anggota keluarga ya, seperti kapan jam waktu makan malam ataupun ya seperti kumpul-kumpul sebentar. Maka itu adalah skala terkecil dari masyarakat atau maksudnya itu manusia ya. Jadi mustahil rasanya ketika negara atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat tidak menerapkan hukum ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kacaunya akan terjadi begitu. Sedangkan di keluarga kita saja, ketika tidak ada hukum atau peraturan-peraturan, maka rasanya kurang afdol saja gitu. Tidak terarah ya apa ya prosedur kita sebagai keluarga. Pasti ada saja itu hukum-hukum yang atau peraturan yang tidak tertulis yang sudah pasti kita patuhi ya untuk sebuah keharmonisan keluarga. Bahkan kalau kita kaji di kitab suci manapun, kita pasti banyak makan peraturan-peraturan ya untuk menyelamatkan atau memberikan tuntunan kepada manusia sehingga manusia ini memiliki akhlak yang baik. Tahap yang lebih penting adalah penegakan hukum dan kepastian hukum. Jadi bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah, sedangkan pemerintah saja tidak menegakkan kepastian hukum yang baik. Jadi kemana lagi masyarakat akan bersandar? Seseorang yang harusnya dipercaya malah mengkhianati rakyatnya itu sendiri. Nah, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Nah, hukum ini selain untuk apa ya, ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Nah, ini itu akan membuat masyarakat lebih tertata dan akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera setelah itu. Nah, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Nah, yang telah disinggung tadi yaitu ketertiban dan kepastian hukum. Nah, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, jadi hukum ini akan melindungi ya hak-hak dan kewajiban dari suatu negara. Oke. Mungkin itu adalah yang terakhir. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.